Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, Aris Adileksono, mendorong penerapan sistem deteksi dini di sekolah setelah insiden ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ia menekankan pentingnya literasi digital bagi anak-anak untuk mencegah paparan terhadap konten kekerasan, kebencian, dan ideologi ekstrim yang sering dibalut dengan moralitas palsu. Menurut Aris, fenomena digital grooming ideologi semakin marak, di mana anak-anak dijadikan sasaran untuk mengadopsi pandangan ekstrim melalui interaksi daring yang tanpa ramah dan edukatif. Hal ini menimbulkan risiko serius, karena anak yang tidak memiliki literasi digital yang memadai dapat dengan mudah terpengaruh dan meniru konten berbahaya tersebut. KPAI telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, pihak sekolah, dan kepolisian untuk memastikan penanganan dilakukan dengan pendekatan perlindungan anak. Selain itu, KPAI menekankan pentingnya pemulihan psikososial, baik untuk korban maupun pelaku, agar mereka mendapatkan bimbingan dan kesempatan untuk pulih. Langkah strategis yang didorong oleh KPAI meliputi penguatan sistem peringatan dini atau early warning system di sekolah. Sistem ini bertujuan mendeteksi perubahan perilaku siswa sejak awal, termasuk isolasi sosial, ujaran kebencian, atau ketertarikan terhadap konten kekerasan. Aris juga menekankan perlunya pengembangan support system di sekolah, melibatkan guru, psikolog, dan orang tua untuk membangun komunikasi terbuka dan empatik dengan siswa. Selain itu, pendidikan literasi digital anti kekerasan harus diberikan agar siswa mampu mengenali dan menolak konten ekstrim di dunia maya. Penguatan regulasi dan prosedur operasional standar juga dinilai penting untuk memastikan perlindungan anak berjalan optimal. KPAI menegaskan bahwa setiap anak, baik pelaku maupun korban, berhak mendapatkan perlindungan, bimbingan, dan kesempatan untuk pulih. Kasus ini, menurut Aris, bukan hanya masalah individu, tetapi juga mencerminkan ekosistem pendidikan yang perlu diperkuat secara menyeluruh, mulai dari keluarga, sekolah, komunitas, hingga ruang digital. Juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri, AKBP Maindra Eka Wardana, menjelaskan latar belakang pelaku. Sejak awal tahun, pelaku sudah menunjukkan gejala merasa tertindas, kesepian, dan bingung kepada siapa ia harus menyampaikan perasaannya. Motivasi dendam terhadap perlakuan tertentu memicu pencarian konten kekerasan dan informasi terkait kematian orang. Pelaku kemudian bergabung dengan grup yang menampilkan kekerasan, yang memberi apresiasi terhadap tindakan brutal seolah heroik. Hal ini, menurut Maindra, memprihatinkan karena anak-anak dapat terinspirasi oleh konten tersebut dan meniru perilaku berbahaya yang mereka lihat secara daring. KPAI menekankan bahwa penanganan kasus seperti ini harus komprehensif, menggabungkan deteksi dini, literasi digital, dukungan psikososial, serta pengawasan dan regulasi, agar anak-anak dapat terlindungi dari pengaruh ideologi ekstrim dan kekerasan di dunia maya. GL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.